Bayangin deh, kamu lagi semangat-semangatnya live stream, interaksi lagi seru, penonton udah mulai ramai, tiba-tiba jeder, layar jadi hitam dan muncul notifikasi sesi live dihentikan karena pelanggaran. Panik, pasti, bingung, jelas, rasanya semua persiapan jadi sia-sia kan? Kamu mungkin mikir, salahku di mana ya? Perasaan gak ngapa-ngapain deh. Tenang, kamu gak sendirian. Banyak banget seller yang tanpa sadar melakukan pelanggaran kecil yang berakibat fatal. Nah, di video ini aku Ajeng akan kupas tuntas 4 pelanggaran paling umum di Shopee Live dan gimana cara menghindarinya. Pastikan tonton sampai akhir, karena aku juga akan tunjukkan cara cek kesehatan live kamu dan cara mengajukan banding kalau kamu merasa tidak bersalah. Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari pelanggaran nomor 1 dan yang paling sering terjadi. Host tidak muncul di layar. Contohnya kayak gini. Nah teman-teman, jadi variannya tuh ada 2. Ini yang buat sunglasses, sama ini kalau misalnya teman-teman ada yang minus, ini sebenarnya minusnya bisa di-adjust. Terus tadi ada yang nanya plus ya. Aduh, aku nggak ada contohnya, aku ambil dulu ya guys, bentar, tunggu. Live stream itu artinya interaksi langsung. Kalau hostnya nggak kelihatan di kamera, sistem akan menganggapnya pelanggaran. Misalnya, kamu tinggalin live karena ada kurir datang. Kamu ambil barang di gudang. Atau kamu zoom ke produk tapi wajahmu nggak kelihatan sama sekali. Tipsnya, pastikan wajahmu selalu ada di dalam frame. Meskipun lagi nunjukin detail produk, kalau ada urusan mendesak, jangan ditinggal gitu aja. Kamu bisa gunakan fitur jeda sementara. Fitur ini bisa digunakan durasi maksimal 5 menit dan kamu bisa gunakan maksimal 6 kali dalam satu sesi. Ini menjadi cara aman buat stop live tanpa kena penalti. Contohnya kayak gini. Oke, nah tadi ada yang nanyain kalau buat kacamata plus itu gimana? Sebentar ya, aku ambil dulu barangnya. Pelanggaran kedua, tidak menampilkan atau mengenalkan produk. Kita harus ingat lagi tujuan utama Shopee Live itu apa? Jualan kan? Nah, kalau live terlalu banyak diisi obrolan di luar produk atau host terlalu fokus ngobrol sampai lupa menunjukkan produknya, atau kamera yang kurang stabil sehingga detail produk tidak terlihat jelas di frame, itu semua bisa berpotensi mendapat pelanggaran. Tipsnya, siapkan area khusus buat live agar display produk yang ditampilkan terlihat jelas. Dan pastikan kamu tetap menunjukkan detail produknya ke pembeli serta berikan informasi, manfaat, dan keunggulan produknya ke pembeli selama sesi live stream berlangsung. Hal ini bisa membuat pembeli semakin percaya buat check out produk di toko kamu. Contohnya kayak gini. Nah, ini ada yang cocok banget buat dipakai di outdoor. Jadi buat teman-teman yang penasaran kalau dipakai tampilannya kayak gimana sih? Nah, kayak gini ya, cakep ya. Jadi langsung aja cek etalase nomor 5 ya. Pelanggaran ketiga, duplikasi live stream. Contohnya kayak gini. Nah, teman-teman di sini ada 2 versi sebenarnya buat yang minus sama ini buat yang kalau di outdoor. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman misalnya mau ke pantai gitu ya, biar nggak silau bisa pakai ini. Dan ini menarik banget karena teman-teman nggak cuma dapat ini aja, tapi juga akan dapat case-nya. Case-nya tuh ada beragam banget, ada yang bentuknya seperti ini, kain gitu ya, jadi lebih ringkas. Ada yang bentuknya kotak kayak gini. Nah, teman-teman tinggal tulis aja di kolom komentar sukanya yang mana, biar nanti coba aku pilihin berdasarkan polling terbanyak. Nah, ini khusus buat kamu yang punya beberapa toko. Melakukan live yang sama persis dengan host dan konten yang sama di beberapa akun sekaligus itu nggak boleh ya. Tipsnya, fokus di satu akun untuk interaksi maksimal. Kalau memang harus live di 2 toko berbeda, gunakan 2 host yang berbeda juga, biar masing-masing bisa fokus dan nggak dianggap duplikat. Contohnya kayak gini. Nah teman-teman, ini ada produk yang lagi best seller banget gitu ya. Ini ada sunglasses yang bisa teman-teman pakai buat di outdoor. Dan lagi ada promo, kalau teman-teman beli ini langsung dapat boxnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung check out di etalase nomor 5 ya. Jangan lupa, nomor 5. Halo teman-teman, ini ada produk kacamata dari toko kita. Ini kacamatanya bisa dipakai buat outdoor dan indoor juga. Pastinya makin kece sih kalau kita pakai ini.
Yang terakhir, jangan pernah pakai video rekaman untuk live stream. Contohnya kayak gini. Nah, teman-teman, di sini ada dua versi sebenarnya buat yang minus sama ini buat yang kalau di outdoor. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman misalnya mau ke pantai gitu ya, biar nggak silau bisa pakai ini. Shopee Live itu harus real time. Kalau kamu memutar ulang video live kemarin atau bahkan video orang lain, sistem pasti tahu dan langsung kena pelanggaran. Kuncinya cuma satu, selalu siaran langsung. Interaksi real time itu yang dicari pembeli. Contohnya kayak gini. Case-nya tuh ada beragam banget, ada yang bentuknya seperti ini, kain gitu ya, jadi lebih ringkas. Ada yang bentuknya kotak kayak gini. Nah, teman-teman tinggal tulis aja di kolom komentar sukanya yang mana, biar nanti coba aku pilihin berdasarkan polling terbanyak. Oke, kita udah tahu 4 pelanggaran yang harus dihindari. Sekarang pertanyaannya, gimana cara tahu rapot atau kondisi live stream kita? Kamu bisa buka aplikasi Shopee, masuk ke toko saya, pilih live dan video, lalu klik kesehatan stream. Di sana, kamu bisa lihat status tokomu, apakah sangat baik, baik, atau jangan-jangan buruk. Hati-hati ya, kalau status kesehatan stream kamu buruk, akses live stream kamu bisa dibatasi. Bahkan golden tick bisa dicabut. Jadi, pastikan selalu ikuti aturan mainnya ya. Untuk info lengkap soal ketentuan Shopee Live, kamu bisa cek link di deskripsi ya. Nah, jika kamu dikenakan pelanggaran, padahal kamu tidak melakukan kesalahan, tenang, jangan panik. Dan jangan pasrah juga ya. Kamu punya hak untuk mengajukan banding maksimal 2 hari setelah sesi live stream berakhir. Caranya, masuk lagi ke halaman kesehatan stream, pilih sesi live yang kena pelanggaran, klik lihat rincian dan ajukan banding, lalu kamu bisa ikuti langkah-langkahnya. Nanti hasilnya akan diinfokan lewat notifikasi di aplikasi kamu. Jadi, itu dia 4 pelanggaran umum yang harus kamu hindari. Cara cek kesehatan live dan cara mengajukan banding. Tipsnya, pahami aturan agar live stream kamu aman, lancar, dan pastinya makin cuan. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, subscribe channel Kampus Shopee, dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info penting lainnya. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, dan semoga live stream kamu makin lancar.